Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-33. Marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jala maka holongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha, dohot sian nasa gogo, huhut maka holongi dongan songot diri niba, umanga doi sian saluhut akka pelean situtungon nang pilihan na asing pe. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, Yesus mengenal secara pasti bahwa agama Yahudi adalah agama hukum, di mana segala sesuatu ada peraturannya. Peraturan itu tidak asal dibuat, sebab semuanya itu disusun dengan terperinci oleh ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat bekerja mengkaji agar substansinya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga hal hukum yang berkaitan dengan ritual dan upacara-upacara keagamaan jauh lebih penting dari apapun. Sebagai bukti bahwa mereka mengasihi Allah. Yesus mengkritik cara beragama seperti itu. Dan kiranya kita juga dapat melihat ajaran Yesus tentang menjadi hal yang lebih utama di dalam kehidupan beragama dari apapun. Untuk memahami nasarian kita hari ini, saudara-saudariku, kita perlu mengetahui bahwa ada 3 tingkatan kualitas kemampuan manusia dalam memahami kehidupannya dan memahami kehidupan kerohaniannya. Yaitu yang pertama, berilmu, kedua, berhikmat, 3, beriman. Yang pertama, ada orang yang memahami agama sebagai ilmu, yang akhirnya membuat aktivitas agama sebagai rutinitas yang tidak berhubungan dengan realita kehidupan. Agama dan hukum di dalamnya hanyalah hafalan belaka. Ciri-cirinya adalah pintar menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi kurang menghargai orang lain dan tidak peduli kepada sesama. Yang kedua, ada orang yang memahami ajaran agama sebagai hikmat, yaitu pintar dalam perdebatan isi Alkitab, memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih konkret, namun teori-teori praktisnya hanya terformat dalam kata-kata bijak. Lalu yang ketiga, ada orang yang memahami ajaran agama dengan iman yang menggerakkan seluruh potensi dirinya untuk melakukan apa yang diterimanya dari ajaran agama itu. Dan hal itu akan tertuang dalam hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan. Tentang ilmu pengetahuan, bisa saja generasi tua mengakui bahwa generasi muda lebih menguasainya. Tentang hikmat, bisa saja juga generasi muda mengakuinya bahwa generasi tua lebih menguasainya. Tetapi tentang iman, tidak satu pun yang dapat memastikan bahwa generasi tua atau generasi muda lah yang lebih menguasainya. Semuanya harus dibuktikan dari seberapa sungguh-sungguhkah kita memahami dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudariku, sesungguhnya agama bukan hanya pengetahuan. Agama juga bukan hanya ritual, namun agama adalah hidup. Yang oleh ajarannya kita harus membuktikannya bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita melakukan kehendaknya, yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan yang jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, nyatakanlah hidup keberagamaanmu dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.